Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, di pesantren kami selain santri diharuskan mengikuti sholat maktubah secara berjamaah, diharuskan pula mengikuti zikir serta doa selepas sholat fardu hingga selesai, yang biasanya dipimpin langsung oleh imam ataupun santri yang ditunjuk. Zikir dan doanya lumayan panjang, dan ada anggapan bahwasannya berdoa setelah sholat maktubah itu lebih afdol dan lebih mungkin diterima dibandingkan waktu yang lain. Pertanyaannya, benarkah anggapan yang demikian menurut sunnah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu-waktu yang mustajab ya untuk kita berdoa supaya doa kita itu didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin lebih masyhur, lebih muktabar itu doa antara adzan dan iqamah. Itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, doa ketika khotib duduk di antara dua khutbah, itu juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu ya. Kemudian berkaitan dengan tempat ya. Berkaitan dengan tempat, ada tempat-tempat yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa di situ. Sama adalah multazam. Multazam itu ada di pojok Hijr Ismail di dekat Ka'bah. Ketika berdoa di situ, ya insya Allah diijabah karena banyak hadis yang mendukung tentang keistimewaan tempat itu. Kemudian di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, situ juga banyak hadis yang menyebutkan tempat itu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan kondisi misalnya seperti apa? Kondisi ketika orang sedang puasa, lebih-lebih ketika menjelang buka, itu doanya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ketika kita dizalimi orang, dibuli orang. Ya, makanya jangan suka membuli. Yang membuli itu namanya zalim, yang dibuli namanya madzlum. Doaul madzlum mustajab. Doa orang yang dizalimi, yang dibuli itu adalah mustajab. Kemudian biasanya di pesantren sini kan sebelum doa kan zikir dulu. Zikir dulu. Apakah ada hanya sekedar anggapan berkaitan dengan doa di akhir sholat maktubah itu lebih afdol? Ya, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qila ya Rasulullah pernah ditanya, ayyud du'a usma'u, doa apa ya Rasulullah yang lebih terdengar, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayyud du'a usma'u, qala jawful laili akhirin, di akhir jawful laili, di tengah malam yang akhir, di sepertiga malam yang akhir, ya, menjelang waktu subuh. Itu hendaklah kalian mantapkan doa kalian ketika itu.
Ya Allah, kenapa saya ini kok berat banget dalam belajar? Minta pada Allah, dibuka hatinya, dibuka otaknya, dibuka pikirannya. Wa duburis sholatil maktubah, kata Rasul. Yang juga diijabah doa itu di akhir sholat maktubah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berdoalah di situ, bukan setelah sholat sunnah. Sholat sunnah apa nggak boleh doa? Boleh. Tapi yang ada jaminan doanya itu diterima, yaitu di akhir sholat maktubah tadi. Zuburis sholatil maktubah. Ya. Jadi itu ya. Jadi ya Allah, rezeki saya kok seret ini. Minta di akhir sholat maktubah, terutama bagi para musrifah. Ya, rezekinya kok seret ya Allah. Nembak ini gua nggak kena ya Allah. Ya sambil doa sambil nembak gitu. Ya insan ya. Ya ilham ya. Sambil doa sambil nembak sambil doa. Karena itulah makanul mustajab. Ya, kemudian waktul mustajab wa maqabul mustajab, waktu yang mustajab dan tempat yang mustajab. Pertanyaan berikutnya, apakah ada di selain Mekah Madinah itu ada makom yang mustajab? Tidak ada. Ya, walaupun itu makomnya para wali. Saya ikut ziarah wali, pingin berdoa di sana, sama aja. Di masjid sini juga bisa berdoa. Tapi tidak ada jaminan dari Allah, tidak ada jaminan dari Rasulullah kalau di makom-makom wali itu doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak ada hadis, tidak ada asar yang menyebutkan di situ. Tapi kenapa banyak orang yang berdoa di situ? Ya nggak masalah. Ya mungkin enaknya dia berdoa di situ, nggak masalah. Dengan catatan jangan kemudian beranggapan kalau di situ itu maqamul mustajab atau makanul mustajab. Wallahu a'lam.